Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sekiranya Allah Subhanahu wa taala masih berikan dan karuniakan kepada kita. Kita senantiasa menghaturkan alhamdulillah sebagai bentuk rasa kesyukuran kita. Dan yang kedua, kita senantiasa mengantarkan dan mengirimkan salawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni seorang manusia yang telah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini perkenalkan kami satu 1,13 juta jiwa angka kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu sangat memprihatinkan bangsa kita saat ini yang banyak akan sumber daya alamnya, justru rakyatnya sengsara dengan kemiskinan yang saat ini berusaha ditanggulangi oleh pemerintah saat ini. Ada pun yang permasalahan yang kedua yang juga menjadi hambatan yang cukup serius bagi masalah kesosialan di Indonesia saat ini adalah mengenai gizi buruk. Gizi buruk ini adalah salah satu di antara perkara yang sekiranya kita dapati di dalam dunia kesehatan. Ini sering kita dapati gizi buruk ini menimpa anak-anak, seorang orang tua dan yang lain sebagainya akibat dari kurangnya asupan makanan yang tidak terpenuhi di dalam tubuh. Bahkan kita katakan bahwasanya di beberapa riset ada yang mengatakan bahwasanya data yang ditampilkan oleh riset dasar kesehatan yang disampaikan pada tahun 2018 menyampaikan sekiranya angka yang besar bagi gizi buruk yang dialami oleh anak-anak Indonesia ini termasuk perkara yang sangat memprihatinkan. Ini tentu harus mendapat perlakuan yang khusus bagi pemerintah, utamanya bagi mereka yang pada dasarnya memiliki kesinambungan dengan masalah ekonomi. Maka dari itu perkara-perkara yang seperti ini, gizi buruk ini tentunya diantara salah satu penyebab yang utama ialah karena kemiskinan itu masih senantiasa berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Maka dari itu peran dan datangnya kewirausahaan ini adalah untuk sekiranya menjadi sebuah jawaban
salah satu jawaban bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan akal mereka untuk menutup diri mereka, ataukah dengan kata lain menghindarkan diri mereka dari kemiskinan. Ya, sekian dari apa yang kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada pemateri yang lain untuk meneruskan materi yang kami bawakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, dan di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan bangsa pada poin kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia. Di sini masalah sumber daya manusia ini yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Keterpurukan ekonomi nasional merupakan kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan global. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat proses pembangunan. Nah, di sini jumlah penduduk yang besar apabila tidak diikuti dengan kualitas yang memadai hanyalah akan menjadi beban pembangunan. Kualitas penduduk adalah keadaan penduduk baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai. Pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan Indonesia, sebab peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mendorong daya saing Indonesia secara global. Daya saing sangat membutuhkan kualitas sumber daya manusia karena sumber daya manusia mampu menggerakkan sektor-sektor produktif yang ada di Indonesia. Kualitas sumber daya manusia bangsa Indonesia dalam kategori rendah, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya salah satu alasannya itu rendahnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Persoalan sumber daya manusia semakin menjadi perhatian utama bagi perusahaan dan negara. Kualitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan menciptakan sebuah inovasi. Negara mana saja yang telah mempersiapkan dan menetapkan langkah dalam meningkatkan daya saing, talenta, dan kualitas sumber daya manusia. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan berikutnya, yaitu tentang pengertian kewirausahaan atau wirausaha. Pengertian kewirausahaan atau wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, atau cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Adapun pengertian kewirausahaan atau wirausaha dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah entrepreneurship. Secara sederhana, pengertian wirausaha adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan yang berwujud dengan dibentuknya sebuah usaha. Wirausaha kerap disebut juga wira swasta dan dianggap memiliki definisi yang sama. Adapun pengertian kewirausahaan atau wirausaha menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut J. Desai pada tahun 1803, wirausaha adalah pengusaha yang mampu mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki secara ekonomis atau efektif dan efisien, dan tingkat produktivitas yang rendah menjadi tinggi. Menurut Penrose pada tahun 1963, kegiatan kewirausahaan mencakup identifikasi peluang-peluang di dalam sistem ekonomi. Adapun yang ketiga menurut Harvey Lieberstein
Spain pada tahun 1968 dan 1979. Kewirausahaan mencakup kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan atau melaksanakan perusahaan pada saat semua pasar belum terbentuk atau belum teridentifikasi dengan jelas, atau komponen fungsi produksinya belum diketahui sepenuhnya. Adapun contoh kewirausahaan atau wirausaha yaitu toko pakaian, kafe atau restoran, waralaba kuliner, laundry, catering, percetakan, usaha retail, startup, dan kerajinan tangan. Adapun karakteristik pelaku wirausaha umumnya memiliki karakteristik atau sikap sebagai berikut, yaitu disiplin, kreatif atau inovatif, jujur, bertanggung jawab, berkomitmen tinggi, kompeten dan terampil, percaya diri, berorientasi masa depan, mandiri dan realistis, memiliki kemampuan organisasi yang tinggi, dan cerdas dalam bidang finansial dan kategori wirausaha. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Nurlinda Saputri akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Kemudian materi yang saya jelaskan di sini tentang peranan kewirausahaan, di mana peranannya itu ada 7 poin, dan di sini yang hanya saya jelaskan itu hanya 3 poin mengenai 3 poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini poin pertama yaitu membuka lapangan kerja baru. Dengan menciptakan lapangan kerja baru akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan yang ada di wilayah tersebut, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di wilayah. Hal ini serta-merta juga akan meningkatkan perputaran perekonomian yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, apabila seseorang ingin menjadi wirausaha itu harus menjadi orang memang yang handal memang dalam wirausaha. Seseorang harus menjadi produktif, memiliki kemandirian yang tinggi, kemudian mampu melihat peluang yang ada, terutama tantangan yang ada juga. Nah, mengenai poin yang kedua yaitu meningkatkan pendapatan nasional. Salah satunya itu meningkatkan perekonomian nasional. Di sini juga menjadi poin penting yang harus diusahakan oleh seluruh negara. Tidak hanya negara, kita juga sebagai warga negara juga harus berusaha untuk meningkatkan perekonomian nasional juga. Salah satunya ketika ekonomi nasional meningkat, maka taraf hidup dan kondisi yang ada di wilayah tersebut juga akan meningkat. Nah, di sini hal ini bisa dicapai oleh pemerintah, sekaligus kita sebagai warga negara mampu berperan aktif melakukan cara-cara yang efektif untuk dapat mendorong tumbuhnya perekonomian yang efektif.
kemudian untuk Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anti Sagita dari kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan kelompok saya tentang peran kewirausahaan, yakni mendorong masyarakat adil dan makmur. Tentu teman-temanku tahu bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling tolong-menolong, bahu-membahu, gotong royong agar menjalin suatu persatuan. Kemudian menambah investasi dalam negeri. Investasi memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara, di mana pemerintah lebih giat membangun infrastruktur tersebut guna menyokong dan menarik investor, menambah iklan bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka semakin banyak pula pembisnis-bisnis baru yang bermunculan, seperti UMKM, alat kesehatan dan lain-lain sebagainya. Dan semakin banyak yang melakukan suatu usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan daya beli konsumen. Menambah pemasukan sektor pajak. Semakin banyak usaha yang didirikan, maka semakin banyak pula pajak yang diterima. Kita ambil contoh, di sekolah terdapat kantin, di mana pihak kantin ini diberikan izin oleh pihak sekolah untuk melakukan usaha, tetapi ia harus menyiapkan pajak. Apakah pajak itu dilakukan per hari, per minggu, ataupun per bulan, sesuai dengan kesepakatan yang telah diberi dan telah disepakati. Sekian, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.